Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas agenda 2, yaitu Mind Map Akuntabilitas dan Nasionalisme. Oleh saya, Hendro Doni Manurung AMD, Angkatan 8, Kelompok 4, nomor absen 38. Dengan pengampu materi, Ibu Nurmayana Siregar, SE MSI. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, akuntabilitas. Pada materi akuntabilitas, saya akan membahas mengenai 4 bagian akuntabilitas. Yang pertama, konsep akuntabilitas. Yang kedua, mekanisme akuntabilitas. Yang ketiga, penerapan akuntabilitas. Dan yang keempat, PNS yang akuntabel. Langsung saja kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu konsep akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Akuntabilitas memiliki 3 fungsi. Yang pertama, peran demokrasi. Yang kedua, peran konstitusional. Yang ketiga, peran belajar. Akuntabilitas memiliki 5 aspek. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua, berorientasi pada hasil. Yang ketiga, membutuhkan adanya laporan. Yang keempat, membutuhkan konsekuensi. Yang kelima, memperbaiki kinerja. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan. Yang pertama, akuntabilitas personal. Yang kedua, akuntabilitas individu. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Yang keempat, akuntabilitas organisasi. Dan yang kelima, akuntabilitas stakeholder. Yang selanjutnya, mekanisme akuntabilitas, di mana dimensi akuntabilitas memiliki 4 dimensi. Yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum. Yang kedua, akuntabilitas proses. Yang ketiga, akuntabilitas program. Dan yang keempat, akuntabilitas kebijakan. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, terdapat 9 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, faktor kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Untuk menciptakan framework, terdapat 5 tahapan. Tahapan yang pertama, menentukan tujuan dan tanggung jawab. Yang kedua, melakukan perencanaan. Yang ketiga, melakukan implementasi dan monitoring hasil. Yang keempat, memberikan laporan. Dan yang kelima, melakukan evaluasi dan feedback. Mekanisme akuntabilitas demokrasi di Indonesia ada 3. Yang pertama, perencanaan strategis. Yang kedua, kontrak kerja. Dan yang ketiga, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Yang selanjutnya, penerapan akuntabilitas. Penerapan akuntabilitas ada 5. Yang pertama, transparansi dan akses informasi. Yang kedua, praktek kecurangan atau fraud dan perilaku korup. Yang ketiga, penggunaan sumber daya milik negara. Yang keempat, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Yang kelima, konflik kepentingan. Untuk menjadi PNS yang akuntabel, ada 5 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi. Yang kedua, menghindari perilaku yang curang dan koruptif. Yang ketiga, perilaku terhadap sumber daya negara. Yang keempat, perilaku berkaitan dengan penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah. Yang kelima, perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan. Kemudian, kita masuk pada pembahasan nasionalisme. Nasionalisme merujuk kepada fungsi ASN sebagai aparatur sipil negara ada 3. Yang pertama, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, ASN sebagai pelayan publik. Yang ketiga, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nilai-nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme pada ASN dapat dilihat pada sila pertama, nilai religius. Sila kedua, nilai kekeluargaan atau kemanusiaan. Sila ketiga,
keselarasan, sila keempat, nilai kerakyatan, sila kelima, nilai keadilan. Nasionalisme bagi ASN dilihat dari fungsi ASN dan nilai Pancasila, yaitu ASN yang mampu mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme dalam menjalankan profesinya sebagai pelayan publik yang berintegritas. Sekian pemaparan dari saya, lebih dan kurangnya saya meminta maaf. Terima kasih.